Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 13 Februari 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini? Oke, aku rasa dia itu sedang memfokuskan diri terlebih dahulu, ya, tentang kebutuhan, tentang suatu tanggung jawab, atau tentang materi, ya. Pokoknya ini aku lihat di sini dia benar-benar fokus dulu pada kehidupannya. Dia lagi ingin membebaskan diri dari situasi atau kehidupan yang rumit. Dan ada keinginan dia untuk menunjukkan usaha atau effort tentang perasaan dia ke kamu ya. Jadi sebenarnya ada keinginan dari dia untuk melakukan effort ke kamu untuk menunjukkan ke kamu bahwa dia itu sebenarnya cinta, sayang sama kamu ya. Dan bahkan di sini ada energi spiritual yang kuat ya, dari dia untuk kamu. Jadi bisa dibilang um, si dia ini mungkin mengafirmasikan atau berdoa ya, atau memvisualisasikan dirimu terhadap dia. Karena kalau aku lihat di sini dia merasa ada perbedaan di antara kalian ya. uh, dan setelah mengenal kamu, dia ini jadi lebih lebih religius gitu ya, karena adanya perbedaan di antara kalian. Dia jadi selalu meminta kepada Tuhan untuk bisa dipersatukan walaupun perbedaan itu sangat walau perbedaan di antara kalian itu sangat nampak ya, sangat terlihat, tapi di sini dia selalu mencoba untuk berdoa atau mengafirmasikannya kepada Tuhan agar kalian bisa dipersatukan. Di sini ada children, ada yang hubungan kalian ini dipengaruhi oleh anak. Ya bisa jadi kamu berdiring dengan seseorang yang memang sudah punya anak, atau ini anak dari kalian, atau mungkin anak kalian berdua ya, anak dari kamu bisa jadi. Situasikan aja. Nah, terus itu juga entah ini kamu atau dia mungkin memang masih punya apa namanya, inner child atau sifat yang kekanak-kanakan ya, karena saat ini dia merasa bahwa uh, ini ini ada pada situasi cinta sepihak ya. Hari ini dia merasa kayak uh, ini cinta sepihak gitu. Entah ini dia yang masih mencintai kamu, tapi dia melihat kamu kayaknya sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan dia, atau bagaimana, atau sebaliknya. Ya, tapi kalau aku lihat di sini kayaknya dia deh yang merasa yang eh, apa ya, cintanya sudah tidak berbalas lagi olehmu. Sejujurnya si dia ini masih memiliki ketertarikan terhadap kamu. Dia masih sayang sama kamu. Ya, kalau aku lihat di sini dia masih memiliki perasaan cinta sama kamu. Saya telah melihat akun Anda untuk mengetahui dengan siapa Anda bersama tuh. Saking dia ini merasa sudah mulai diabaikan oleh kamu, dia stalkingnya kuat banget. Dia takut kalau kamu itu berubah ya, perasaannya atau sifatnya itu karena memang sudah ada yang lain. Dia takut banget sehingga energi stalking dia untuk mengetahui dari akun media sosialmu tentang kabar kamu, keadaan kamu itu kenceng banget ya.
Terus aku benci kalau aku telah menyakitimu, oke. Mungkin dulu dia sering sekali, ya sering sekali menyakiti kamu, mengkhianati kamu, membohongi kamu, ya. Sehingga aku lihat saat ini tuh, terutama hari ini, wah dia kayak menyesal banget, dia benci pada diri dia sendiri karena dia telah berperilaku yang tidak pantas kayak gitu ya. Tidak baik dengan kamu seperti itu. Mungkin dari itulah ya, mungkin dari itulah kamu sehingga kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan si dia. Saat aku memikirkanmu, dibutuhkan semua yang ada di dalam diriku untuk tidak menggapainya. Aku mencintaimu. Oke. Okay. Si dia ini um, bisa dibilang tuh kayak mendenial ya. Jadi dia ini selalu kepikiran kamu terus, tapi dia ini tidak mau action. Dia kayak menutup-nutupi perasaan dia ke kamu, menutup-nutupi keadaan dia atau rasa rindu dia ke kamu, ya. Padahal sebenarnya di sini dia mencintai kamu. Aku tidak ingin membayangkan masa depan tanpamu di dalamnya. Oke. Okay? Jadi dia takut banget kalau masa depan dia itu tanpa kamu. Apa yang membuat saya apa yang dapat saya lakukan agar semua ini berhasil? Dia kalau aku rasa kayak sudah pasrah gitu ya, sudah putus asa dengan situasi dia yang melihat kamu, bahwa kamu itu sudah let it go atau sudah move on atau sudah tidak mau lagi dengan dia. Sehingga dia kayak eee, ingin bertanya ke kamu, apa yang bisa dia lakukan agar kamu masih mau bersama dia atau agar kamu bisa kembali lagi ke diri dia, ke kehidupan dia, kayak gitu ya. Aku akan segera pulang, jangan menyerah padaku. Dia akan segera datang lagi ke kamu dan dia berharap kamu tidak menolak dia atau kamu benar-benar pergi gitu ya. Kamu benar-benar move on dari dia. Dia takut banget ya. Dia takut banget kalau kamu di sini move on atau kamu di sini tidak mau lagi dengan dia. Gitu. Page of Cup. Tapi sejujurnya si dia ini orangnya memang egois, orangnya naif ya, sehingga kamu selalu merasakan bahwa orang ini tuh eh, ya orang ini tuh sayang sama kamu, dia tuh sayang sama kamu, tapi selalu bersikap seolah-olah dia tidak membutuhkan kamu seperti itu. Dia selalu mendenial, mencoba untuk menutup-nutupi perasaan dia atau menutup-nutupi tentang dirinya yang sangat membutuhkan kamu. Ya, orangnya memang naif. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia ini seseorang yang dimana orang yang penuh imajinatif tapi juga sensitif ya. Terus itu juga kalau aku lihat dia sama kamu itu sangat sangat memiliki rasa gairah, baik itu secara biologis ya, seksual ataupun dalam segi apapun di dalam diri kamu ya. Nah, makanya Page of Cup ini pesannya adalah sebenarnya saran bagi dia itu untuk selalu menunjukkan kesentimentalan dia tentang kamu, ya, perasaan dia tentang kamu. Dia harus bisa jujur dengan perasaan dia ke kamu. Gitu. Dia harus menunjukkan sesuai dengan rasa yang dia miliki terhadap kamu. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu penghambat hubungan kalian tidak terrealisasi dengan baik karena dia sering sekali menutup-nutupi perasaan dia terhadap kamu. Eh, Terus itu juga kalau aku lihat di sini, hmm, ada The Lovers. Aku lihat ikatan yang sangat kuat di antara kalian ya. Kalau The Lovers ini
seperti belahan jiwa seperti itu ya. Jadi ada ikatan kasih sayang yang sangat kuat, perasaan yang sangat kuat, gairah yang sangat kuat ya, cinta yang sangat kuat di sini kalau aku lihat. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang memang berniat untuk mengakhiri hubungan, maka nanti di salah satu dari kalian ini akan ada dorongan untuk bersama kembali, untuk melakukan action, untuk menggapai kembali pasangannya yang ingin pergi. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu yang di sini menginginkan kepergian, ya kamu ingin pergi dari dia, maka dia di sini akan ada dorongan untuk mengejar-ngejar kamu, meng menginginkan kamu untuk kembali lagi ke sisi dia gitu ya. Jadi kalau The Lovers ini kartu percintaan, so aku lihat akan sulit bagi kamu untuk melepaskan diri dari dia, karena kalau aku lihat dia akan didatangkan kembali ke sisi kamu, dia akan datang lagi. Oke, Wheel of Fortune. Dan ada memang ya, si dia inilah yang melakukan tindakan apa ya, penundaan atau pembatalan sesuatu. Jadi mungkin kemarin dia ini sempat ada janji ingin bertemu secara fisik mungkin ya dengan kamu, atau mungkin melamar kamu atau apalah gitu ya. Tapi ternyata dia kabur atau dia pergi dari kamu secara tiba-tiba, dan dia membatalkan akhirnya pertemuan yang memang sudah dia janjikan. Nah, ini kalau aku lihat memang karena Wheel of Fortune reverse, berarti memang ada keadaan sedang mengalami pasang surut dari hubungan. Dia ini sedang mengalami fase dari hubungan kalian yang apa, berubah gitu ya, dari fase hubungan ke fase yang lainnya. Jadi mungkin dari kemarin itu yang apa namanya, menggebu-gebu ingin melampiaskan emosional dia, sentimental dia, tapi tiba-tiba dia harus membatalkannya, mungkin karena memang ada suatu halangan, atau mungkin bisa jadi tiba-tiba perasaan dia berubah, atau apa ya, ada sesuatu yang membuat dia akhirnya harus pindah dari fase satu ke fase yang lainnya. Nah, inilah yang membuat hubungan kalian mau nggak mau dia harus mengambil keputusan untuk jeda terlebih dahulu, karena aku lihat di sini dia ya bisa dibilang dia harus melakukan sesuatu dulu gitu ya, yang menurut dia itu lebih diprioritaskan dalam hidupnya. Memang ini nampak seperti merusak hubungan ya, karena kesalahan dia juga yang sebelumnya mungkin muncul kembali karena eh, beberapa tindakan yang dia lakukan. Jadi bisa jadi dia ternyata kemarin itu tiba-tiba menghilang karena datang kembalilah masa lalu dia ke kehidupan dia ya, atau bisa jadi dia menghadirkan pihak lain lagi, atau bisa jadi apa ya, dia pernah melakukan kesalahan, mungkin itu di kantor atau apa ya. Nah, akhirnya berdampak masalahnya ke sekarang kayak gitu ya. Sehingga dia harus memprioritaskan masalah itu terlebih dahulu. Oke. Kemudian ada Ace of Cups. Nah, nih berarti diperkuat ya. Bisa jadi uh, ada seseorang dari masa lalunya yang datang kembali ke kehidupan dia, menginginkan hubungan baru lagi dengan dia, kayak gitu ya. Cuman aku lihat si dia ini belum bisa untuk terbuka uh, untuk si orang yang datang lagi ini gitu ya. Karena dia merasa pernah dikecewakan, pernah dirugikan dari hubungan dia bersama orang masa lalunya itu. Sehingga kalau aku lihat di sini dia belum bisa membuka hati pada siapapun kecuali kamu. Hanya kamu kalau aku lihat di sini ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu penghambat ya, penghambat dia. Ada seseorang di sini yang datang ya ke dia. Bisa jadi ini
bukan pasangan masa lalu, bisa jadi dia mungkin teman kantor dia atau teman circle dia dulu, ya dulu menjadi teman circle dia, tapi ternyata dulu pernah merugikan dia, terus datang kembali ke dia, kemudian ingin menawarkan perasaan cinta gitu ke dia, tapi karena dia punya masa lalu yang kelam dengan si orang lama itu ya, eh nah dia merasa kayak nggak deh gitu, ya belum bisa membuka hati. Cuman karena dipengaruhi gitu loh, ya mungkin si orang lama dia ini nih selalu mepetin dia terus ya. Jadi membuat hubungan kalian akhirnya itu merenggang atau hancur seperti itu. Page of Sword tuh. Kalau aku lihat sejujurnya kalian ini setiap bersama ya selalu mengalami pertengkaran atau perselisihan, walaupun itu apa namanya, membahas masalah-masalah kecil ya. Pasti ada aja yang diperdebatkan, pasti ada saja yang dipermasalahkan seperti itu. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu sulit untuk bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Dan kalau misalkan dan aku lihat di sini si dia ini juga orang yang memang tidak suka keributan. Sehingga kalau misalkan dia udah ngerasa kamu cari ribut sama dia gitu ya, dia akan mundur dan bahkan mungkin perpisahan dari kalian ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi ada kemungkinan salah satu dari kenapa eh, hubungan kalian itu tidak selalu terjalin dengan baik karena di sini setiap kalian bersama didatangkan kembali untuk bersama itu selalu ada aja pertengkaran walaupun itu masalah-masalah kecil gitu ya, selalu ada aja perselisihan di antara kalian seperti itu. Oke, dan ini kalau aku lihat sih ya, menyangkut tentang banyaknya pilihan yang dia miliki. Kamu sering mengungkit gitu ya, kamu sering curiga sama si dia karena sejujurnya dia banyak pilihan. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu sering membahas ya ketika dia datang, kamu selalu sering membahas bahwa mungkin gini, ngapain kamu datang lagi? Kan kamu udah dengan si A gitu ya. Nah, mungkin itu juga yang membuat dia agak risih ya, agak kesal. Dia udah datang ke kamu, memang niatnya, memang pilihannya itu ke kamu gitu, tapi kamu selalu membahas pilihan lain. Dan juga selain membahas karena adanya pilihan lain, itu juga karena ya ini orang lamanya ini ya yang datang kembali mempengaruhi hubungan kalian, yang merusak, yang membuat hubungan kalian itu apa ya? Ya mungkin bisa jadi dia tergoda juga ya, bisa jadi ya memang si orang lamanya ini mempengaruhi dia juga sehingga ya hubungan kalian kayak ah apa ya terganggu gitulah ya, ya terganggu seperti itu. Jadi kalau aku lihat seperti inilah kisah perasaan dia terhadap kamu ya. Sejujurnya kalau cinta ya cinta loh, orang ini cinta banget sama kamu, bahkan punya ikatan yang kuat. Dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya, dia menganggap kamu adalah eh, pasangan hidup dia di masa depan seperti itu. Tapi memang untuk saat ini kalau aku lihat ada pengaruh dari orang lama ya. Bisa jadi mantan dia, bisa jadi orang lama tapi belum pernah menjadi pacar atau pasangan dia, tapi kali ini dia mempengaruhi kali ini orang yang datang ke dia itu mempengaruhi dia sehingga dia kayak tergoda mungkin seperti itu ya, akhirnya tidak memfokuskan kamu mungkin seperti itu ya. Oke, susah sekali ngambil. PGVTZWRIKXSMAB.
Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.